Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Argasena. Pada kesempatan kali ini saya ingin berkomentar juga tentang situasi yang cukup heboh di media sosial tentang ucapan atau kritikan dari Rocky Gerung yang seorang pengkritik kebijakan pemerintah ataupun bisa dibilang pengamat politik atau apalah. Dan saya juga adalah salah satu orang yang mengagumi Bapak Rocky Gerung ini karena cara-cara dia berdebat, logika berpikirnya yang patut kita apresiasi dan mengajarkan bagaimana cara kita berlogika dengan benar atau dengan rasional. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini saya tidak setuju dengan ucapan beliau yang dapat kita kutip dari beberapa media sosial yang menyebar, yaitu dia mengatakan bahwa ada euforia di dalam persebolaan kita, tetapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya. Nah, kata dia itu adalah terjadi seperti kepalsuan, dia bilang seperti itu. Jadi mungkin dia menganggap bahwa pemain timnas Indonesia itu yang sekarang banyak diisi oleh pemain diaspora, saya bilang diaspora ya, karena naturalisasi ini dilakukan memang karena ada alasan secara genetis bahwa para pemain naturalisasi Indonesia itu memiliki darah keturunan dari Indonesia. Jadi dari ayah atau ibunya atau dari kakek neneknya. Jadi ada darah Indonesia di sana. Jadi saya tidak mempermasalahkan dan saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh pemimpin PSSI yang sekarang, yaitu Bapak Erick Thohir yang sudah melakukan gebrakan yang sangat luar biasa, yang telah mendukung pelatih Sintayong untuk memanggil pemain-pemain yang memiliki skill di atas rata-rata, yang sekarang banyak bermain di Eropa itu bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Dengan syarat bahwa mereka memiliki ikatan historis ataupun ikatan genetis dengan bangsa Indonesia. Nah, untuk Bapak Rocky Gerung ini, beberapa kali saya gunakan beberapa rekomendasinya tentang buku, seperti buku ini, Sejarah Filsafat Barat ini adalah rekomendasi dari Bapak Rocky Gerung yang menyebar di media sosial. Jadi artinya, dalam beberapa hal saya setuju dengan pemikiran beliau, tetapi dari beberapa hal juga saya tidak setuju. Jadi kita di negara yang sangat demokratis ini sangat diperbolehkan untuk berbeda pendapat. Tetapi untuk urusan tim nasional Indonesia ini saya tetap akan membela timnas apapun yang terjadi. Karena apa? Timnas kita ini adalah timnas yang menjadi kebanggaan kita. Mau di situ itu kalau kita mengikuti ataupun mendengarkan pernyataan dari Bambang Pamungkas, yaitu salah satu legenda pemain timnas kita, walaupun dia dari planet lain artinya atau dia alien, kalau dia membawa lambang Garuda di dada, kita wajib mendukungnya. Nah, kita ketahui teman-teman ya, para pemain timnas ini yang keturunan atau diaspora Indonesia yang ada di belahan dunia lain yang membela timnas ini, mereka itu sudah mengorbankan. Yang pertama itu adalah karir mereka untuk bermain di Belanda. Sedangkan Belanda itu adalah salah satu kekuatan sepak bola di Eropa ya teman-teman ya. Nah, jadi otomatis kalau mereka itu bisa bermain dengan Belanda, artinya mereka sudah pasti ikut dalam Piala Dunia ataupun di Eropa ya teman-teman. Tetapi mereka mengorbankan itu semua demi membela Indonesia. Teman-teman tahu bahwa mereka itu sudah mengorbankan segalanya teman-teman. Yang pertama, dalam perjalanan seandainya mereka bertanding melawan, seperti kemarin melawan siapa? Melawan Arab Saudi. Mereka terbang dari Eropa ke Indonesia. Itu beresiko loh teman-teman. Resiko penerbangan yang cukup jauh. Pertama, resiko jika terjadi apa-apa dalam penerbangan. Yang kedua, resiko cedera karena duduk ataupun baring lama dalam perjalanan yang sangat panjang itu. Terus yang ketiga, resiko saat mereka membela timnas itu, resiko cedera juga, bisa patah kaki atau dislokasi dan lain sebagainya. Artinya mereka itu sudah mengorbankan fisiknya, jiwa raganya untuk membela timnas Indonesia. Jadi masa kita sebagai bangsa Indonesia itu malah mengkritik mereka, kan bukan seperti itu. Sedangkan
kita ketahui bahwa kalau kita menginginkan pemain lokal yang semuanya mengisi di timnas, kita tahu sendiri sekarang posisi kita dalam liga ataupun dalam kompetisi lokal itu masih jauh sekali. Di ASEAN aja kita urutan keberapa? Jauh kan? Jadi bagaimana kita bisa bersaing tapi dengan cara seperti ini, dengan pemain-pemain yang umpamanya itu adalah grade A, seperti yang bermain di Venesia yaitu Bang J itu, J Itzes, itu kan akan membawa ilmu ataupun pengalaman yang dia bawa dari Eropa ke Indonesia. Jadi teman-teman yang ada yang pemain lokal yang ada di timnas juga bisa belajar dari pemain yang bermain di Eredivisie di Belanda ataupun di Serie A di Italia atau di Belgia dan lain sebagainya. Jadi ada sisi positifnya di situ. Nah, bagi pemain-pemain lokal yang bermain di liga lokal, artinya mereka harus meningkatkan skillnya, fisiknya dan lain sebagainya untuk bisa menyamai pemain-pemain yang ada di tim nasional Indonesia seperti itu. Jadi kritik-kritik seperti Pak Rocky Gerung ataupun dari anggota DPR yang dari Partai Gerindra itu yang sudah blunder, siapa namanya saya lupa, Pak Nuroji ya, siapa itu? Yang langsung dirujak sama netizen ketika kemarin ada rapat ataupun sidang yang menentukan Miss Hilgers dengan Eliano Reinder itu untuk menjadi warga negara Indonesia, kan dia ada sedikit memberikan kritik ya. Dia tidak bangga dengan timnas yang sekarang karena dianggap tidak ada akamsi atau anak kampung sini. Tapi kan bukan seperti itu ya. Nah, ini kan proyek jangka pendeknya itu kan kita bisa lolos Piala Dunia. Terus jangka panjangnya itu kan kita tetap lolos di Piala Dunia dan sambil memperbaiki kompetisi yang ada di Indonesia. Itu yang sering dikatakan oleh Bapak Erick Thohir. Jadi kita bersabar saja dan kita harus memberikan support yang luar biasa kepada timnas kita. Jangan malah kita memberikan kritik-kritik yang tidak membangun ya teman-teman ya. Kritik-kritik yang yang menghancurkan, destruktif seperti itu. Kita harus memberikan kritik yang membangun. Nah, untuk kali ini saya tidak setuju dengan Bapak Rocky Gerung, dengan Bapak Nuroji ataupun yang anggota DPR dari Partai Gerindra itu, dan ternyata admin Gerindra juga langsung memberikan klarifikasi. Kita tahu Bapak Prabowo Subianto sebagai pimpinan Partai Gerindra itu sangat mendukung sekali proses naturalisasi ini dan mendukung timnas Indonesia. Bahkan beliau pernah berkata, Indonesia itu harus bisa lolos Piala Dunia gitu loh, teman-teman. Bahkan kalau ada pemain-pemain keturunan Indonesia yang bagus mainnya di luar negeri, bisa kita panggil, mau nggak dia membela Indonesia gitu dalam pertarungan di Piala Dunia gitu, seperti itu teman-teman. Nah, terus yang ketiga itu ya dari kelompoknya Bung Toel kan. Ya, kita sih tidak ada masalah ya sebenarnya selama kritik itu membangun, tapi jangan kritik yang sifatnya itu menghancurkan atau yang sepertinya tidak relevan gitu. Jadi kritik yang tidak berbobot. Kalau kritik yang baik itu kan kritik yang membangun ya teman-teman ya. Nah, saya tidak tahu apa masalahnya dengan orang-orang ini bahwa sekarang timnas kita itu sedang gacor-gacornya kan teman-teman ya. Ingat loh, Sintayong datang ke Indonesia itu peringkat kita terburuk saat itu, yaitu sekitar 174 peringkat FIFA dari seluruh negara yang ada di dunia. Nah, sekarang kita sudah masuk ke peringkat 129. Moga-moga sampai tahun 2025 ini, jika kita memberikan hasil-hasil yang positif, nanti kita bisa lolos Piala Dunia. Ya, realitasnya dalam grup C ini bisa urutan ketiga atau keempat di grup ini. Dan nanti bisa rank FIFA-nya itu sampai 100. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan semoga dengan adanya polemik-polemik ini, pemain-pemain kita yang ada di tim nasional itu, yang terutama adalah pemain-pemain diaspora itu, tidak terganggu dan biasa sajalah orang komentar. Tapi teman-teman boleh tandai saja bahwa 99% rakyat Indonesia itu mendukung timnas Indonesia yang saat ini. Dan saya bangga. Nah, jadi kalau semakin meningkat timnas kita dan bisa masuk Piala Dunia, apa yang terjadi teman-teman? Bisnis akan semakin naik. Dan pasti roda ekonomi juga akan berputar juga di olahraga ya teman-teman ya. Pasti akan banyak sekali orang-orang yang mungkin dari negara lain yang mendukung Indonesia datang ke Indonesia, membeli tiket, membeli baju, merchandise segala macam. Bahkan kita sendiri akan nabung karena kita bangga kan. Kita bangga dengan timnas kita, akhirnya kita membeli produk-produk yang membawa timnas kita. Oke? Terima kasih, mungkin itu saja pendapat saya.